Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menyampaikan materi, tugas, ataupun pekerjaan-pekerjaan yang akan diberikan kepada siswa melalui Google Classroom ini. Seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya Google Classroom ini merupakan sarana yang digunakan oleh guru pada saat pandemi ini untuk menyampaikan beberapa materi yang harus diberikan kepada peserta-pesertanya. Dan di sini sudah ada dua kelas yang saya buat sebelumnya, yaitu kelas 2 SD Al-Farabi dan kelas 2 SD IP Al-Bidayah. Dan kali ini saya akan memberikan materi kepada kelas 2 SD IP Al-Bidayah. Jika kita berperan sebagai guru, forum atau tampilan awal dari Google Classroom itu ialah seperti ini. Judul kelasnya, terus ada bagian yang akan kita ajarkan seperti saat ini, yaitu tema 8 sampai tema 2, dan mata pelajarannya itu adalah ilmu pendidikan sosial. Ruangannya sebenarnya. Lalu bagaimana sih cara mengupload tugas seperti postingan tugas ini? Kita sebagai guru dapat membuatnya berada di tugas kelas. Di sini kita bisa membuat tugas, yaitu kita klik di bagian buat. Di bagian buat sini tertera ada buat tugas, tugasnya mau tugas biasa atau tugas kuis, terus pernyataan, materi, gunakan kembali postingan. Artinya waktu awal kita sudah memposting, lalu kita mengulang kembali. Tugas, di dalam tugas kita biasa berikan judul tugas apa yang ingin kita sampaikan, lalu bisa kita tambahkan. Ditambahkan ini kita bisa menggunakan dari Google Drive kita, menggunakan link. Misalkan kita sudah membuat soal pertanyaan itu melalui aplikasi Quizizz ataupun Aerolearning ataupun Kahoot, lalu kita bisa memasukkan linknya, ataupun juga dari file yang ada berada di dokumen kita. Lalu juga bisa menggunakan YouTube. Nah, di sini itu ada pilihan kelas. Jika kita mau memberikan materi yang sama kepada kelas lain, kita juga bisa mengklik dua kelas ini, yang artinya dua kelas ini akan mendapatkan tugas yang sama. Kemudian kita bisa menambahkan topik ataupun tenggat waktu yang akan kita berikan. Lalu ada tugas kuis pun. Nah, tidak berbeda jauh dengan tugas yang biasa. Kita bisa menggunakan tugas ini, yaitu bisa menggunakan Google Formulir. Nah, di sini kita bisa menambahkan pertanyaan kuis-kuisnya. Nah, selanjutnya itu ada pertanyaan. Di pertanyaan ini kita bisa memberikan pertanyaan dengan materi yang sudah kita upload sebelumnya. Bisa dijawab melalui
jawaban singkat ataupun pilihan ganda. Terus kita bisa mengisi petunjuknya seperti apa. Dan seperti biasa, ada yang poin kita berikan mau 100 ataupun misal poin tertinggi itu 90 atau berapa gitu. Tenggat waktunya pun ada. Di sini pun kita bisa memberikan keluasan kepada siswa, yaitu siswa bisa membalas jawaban siswa lain ataupun siswa dapat mengedit jawabannya. Jadi misalnya siswa salah, siswa bisa mengedit gitu. Lalu ada pun pembuatan materi. Nah, ini kita bisa upload sama halnya seperti tugas-tugas sebelumnya. Lalu di sini akan tertera. Ini yang tenggat waktunya kemarin. Kita dapat melihat kita sudah memberikan kepada 5 siswa kita. Nah, yang diserahkan itu sudah berapa orang yang telah menonton video kita. Jika ada 2 atau 5 akan terlihat diserahkan ini. Karena di sini 0, berarti bisa dikatakan bahwa siswa-siswa tersebut tidak melihat video yang sudah diberikan. Dan ini kita bisa mengulanginya kembali untuk anak-anak melihatnya. Ini ada anggota-anggotanya. Contoh draftnya mungkin seperti ini ya: menjaga keselamatan di rumah, amati video. Ini adalah materi-materi yang sebelumnya sudah diberikan. Untuk penjelasan lebih lanjut, misalkan saya akan mengedit draft ini. Misalkan ada pilihan edit materi. Jika materi yang kalian sampaikan itu belum pas atau masih ada sedikit kurang tepat gitu, kalian bisa edit. Ataupun kalian bisa buat jika ingin membuat baru. Di sini ada tugas biasa, tugas kuis, pertanyaan, materi, ataupun bisa menggunakan postingan yang sebelumnya. Misalkan kita ingin menggunakan postingan yang amati video ini bisa kita ulang lagi. Nah, sebelumnya saya udah membuat draft. Saya akan mengedit draft dari draft ini saja ya. Contohnya ini menjaga keselamatan di rumah. Itu di bagian sini. Di bagian sini tuh ada judul, ada deskripsi. Deskripsi ini tuh opsional sebenarnya, mau diisi silakan, mau tidak juga tidak apa-apa. Nah, di bagian sini ada untuk siapa saja. Misalkan kalian ingin memberikan materi tersebut langsung ke 2 kelas yang kalian ampu. Misalkan di sini ada kelas SDIT ALD sama SDN Mekar. Terus ke berapa semuanya atau apa topiknya. Misalkan kalian ingin buat topiknya itu menjaga keselamatan. Oke, menjaga keselamatan. Lalu di sini kalian bisa menambahkan materinya, bisa melalui YouTube, Google Drive, link atau file dari kita, ataupun kalian bisa buat yang baru. Nah, buat di sini contohnya itu ada dokumen, slide, terus spreadsheet, gambar ataupun formulir. Misalkan ke formulir. Nah, kita ingin membuat formulir absen. Misalkan absen.
Opsi 1 misalkan hadir. Opsi 2 opsi 2-nya misalkan sakit. Opsi 3 wajib diisi misalkan. Nah, setelah seperti ini kita bisa absen. Setelah itu tinggal kita posting, kirim. Kita minta link saja di tautan ini kan kita ada perpendek URL ataupun bisa panjang seperti ini. Kalau untuk lebih singkatnya kalian perpendek saja, lalu kita salin. Nah, setelah disalin, setelah disalin kita kembali ke tempat ini lagi. Di sini kan sudah ada tuh formulir informasi. Nah, kalau kalian ingin memastikan lagi, kalian bisa tambah link tadi yang sudah disalin. Dan mari kita absen terlebih dahulu. Oke, bentar. Nah, bisa seperti ini. Oke. Setelah seperti ini, kita pilih. Tadi kan sudah pilih nih, ternyata untuk 2 kelas yang akan kita kirim. Terus topiknya misalkan tambah lagi. Tadi itu menjaga forum pun akan hadir seperti ini, postingan seperti ini. Nah, ini kan untuk kelas 2 SD IT Al Hidayah. Lalu bagaimana yang di kelas satu lagi, yaitu kelas 2 SDN Mekarsari? Kita lihat di sini pun dia akan tertera untuk menjaga kesehatan. Nah, mungkin itu
Ini kan di Zoom seorang gurunya. Lalu bagaimana di Zoom anak muridnya? Nah, ini tampilan di Zoom anak muridnya. Itu akan seperti ini. Tugas kelas akan seperti ini. Tugas-tugas seperti itu ya. Semoga kalian mampu membuat Zoom dan memahaminya dengan baik. Terima kasih.